Evan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvina Nadia Putri dari jurusan Tedris Bahasa Inggris kelas 3D akan memaparkan materi yang telah ditentukan dalam materi kelas, yakni dasar-dasar kependidikan tentang konsep pendidikan seumur hidup. Oke, yang pertama, di dalam konsep pendidikan seumur hidup yang ada di Indonesia, konsep pendidikan seumur hidup di Indonesia baru diterapkan atau dimasyarakatkan dengan melalui kebijaksanaan pemerintah, yakni dinyatakan dalam TAP MPR nomor 4 tahun 1973. Di dalam garis besar haluan negara dinyatakan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilakukan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Perlu diketahui, jauh sebelum budaya barat atau orang-orang barat menggunakan istilah pendidikan seumur hidup, Islam telah menggunakan atau telah mengetahui atau telah mengenal pendidikan seumur hidup terlebih dahulu, seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Di sini telah jelas bahwa pendidikan berlangsung secara seumur hidup dari kita dalam buayan ibu, dalam buayan orang tua, itulah pendidikan, bukan hanya pendidikan sekolah yang dinamakan pendidikan, namun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu semuanya pasti mengandung pendidikan. Dari kita dikandung, dari kita kecil, kita telah menerima pendidikan. Dan seperti saat ini, seperti saat kuliah, ini juga pendidikan. Pendidikan itu berlangsung seumur hidup sampai kita ke liang lahat atau menemui kematian. Cukup banyak dasar-dasar pemikiran yang menyatakan bahwa pendidikan seumur hidup ialah hal yang sangat penting. Dasar pemikiran tersebut ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama adalah tinjauan ideologis, yakni pendidikan seumur hidup atau long life education memungkinkan seseorang untuk mengembangkan atau menggali potensi yang dimilikinya. Yang kedua ada tinjauan ekonomis. Di dalam tinjauan ekonomis dinyatakan bahwa pendidikan seumur hidup atau long life education dapat meningkatkan produktivitas seseorang. Yang kedua, long life education atau pendidikan seumur hidup dapat meningkatkan atau memelihara sumber-sumber yang dimiliki seseorang. Yang ketiga, ada memungkinkan seseorang untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan menyenangkan. Dan yang terakhir untuk tinjauan ekonomis adalah memungkinkan atau membuat motivasi atau memungkinkan seseorang untuk memiliki motivasi mendidik dan mengasuh anak dengan cara yang tepat dan baik. Yang ketiga ada tinjauan sosiologis. Banyak atau tidak sedikit orang tua yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan. Maka dari itu, pendidikan seumur hidup sangat penting, khususnya untuk orang tua yang kurang kesadarannya
tentang pentingnya pendidikan untuk anak. Akibatnya, ketika orang tua kurang memahami konteks pentingnya pendidikan pada anak, maka anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, atau bahkan yang lebih tragis, ada orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Maka dari itu, sebagaimana tinjauan sosiologis bahwa pendidikan seumur hidup itu penting dilakukan, penting dilaksanakan. Selanjutnya ada tinjauan filosofis. Dalam tinjauan filosofis dijelaskan bahwa pemerintah ingin memiliki rakyat yang memahami tentang pentingnya atau memahami tentang pemerintahan, tentang DPR, DPD, terutama tentang hak pilih, terutama pada negara demokrasi yang memerlukan kesadaran tentang pentingnya hak pilih dan dipilih. Tinjauan teknologis. Dunia telah dilanda oleh eksplosi ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Oleh karena itu, di sini pendidikan seumur hidup sangat penting untuk diterapkan. Karena ilmu pengetahuan tidak hanya dibutuhkan atau digunakan oleh para siswi atau pelajar, tetapi orang tua pun membutuhkan ilmu pengetahuan itu supaya tidak menjadi masyarakat yang terbelakang informasi dan kreativitas. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.